Kita bicara malam hari ini bagian penutup. Minggu lalu kita sudah bicara soal rumpun terakhir, rumpun pengutusan, sekarang bagian teknis, pengetikan tata ibadah. Ini penting nggak penting Bapak Ibu, tapi ini suka jadi ya itu yang saya bilang tadi. Keributan di kantor gereja, banyak yang komplain, tapi ada baiknya kalau kita mulai memahaminya bersama-sama. Nah, kenapa ibadah itu penting sampai dibahas terperinci segala detailnya itu menjadi penting karena tata ibadah itu wajah teologi gereja Bapak Ibu. Teologi gereja pertama-tama dilihat dari tata ibadahnya. Kalau orang masuk ke satu gereja, mereka mau tahu ini gerejanya gereja apa, pemberitaannya apa, modelnya apa, pemahamannya apa, mereka akan masuk di ibadah. Orang akan masuk di ibadah, lalu orang mulai menikmati, mulai mengerti, oh kenapa dia taruh ini duluan? Kenapa doa syafaatnya misalnya duluan? Oh kenapa persembahannya belakangan? Nah itu sebetulnya itulah wajah teologi gereja yang dilihat dari tata ibadah. Nah tata ibadah itu khususnya dalam pengetikannya, ada 3 pilar Bapak Ibu, yang ini tidak bisa diabaikan dalam pengetikannya, dalam penyajiannya. Pertama, kita akan bicara soal konsistensi format. Formatnya sebetulnya tidak ada format yang baku dari sinode, tapi walaupun tidak pernah dibakukan, tapi kalau kita tidak memperhatikan, ini yang biasanya jadi pertikaian. Misalnya konsistensi format, konsistensi pemakaian istilah. Nanti ada yang pakai jemaat, ada yang pakai umat. Lalu nanti jemaat yang iseng akan bertanya, apa bedanya jemaat dengan umat? Nah, loh, ternyata beda sebetulnya. Ini bukan masalah ketikannya aja. Atau ada yang kayak kemarin saya protes di persiapan presbiter, ada yang pakai nas, ada yang pakai nats. Ya, dia tahun berapa itu pakai nats tuh? Ternyata sekarang itu udah pakai nas. Nah, kira-kira begitu. Lalu kalau konsistensi formatnya sudah, ada juga yang perlu diperhatikan yang tidak kalah penting adalah efisiensi pemanfaatan ruang. Jadi inilah yang uh, suka juga jadi keributan. Lagi dulu, ada estetika, keindahan. Kadang-kadang ada jemaat yang protes gini, ini tulisannya kecil-kecil, bikin besar sedikit. Begitu dibikin besar, ternyata besar juga biaya fotokopinya. Karena cetak tata ibadah juga pasti akan tata ibadahnya akan bertambah halaman, tambah lembar, tambah biaya cetak, biaya fotokopi. Iya kalau cuma dicetak untuk yang bertugas. Kalau ke bagian gereja yang mencetak tata ibadahnya paling nggak setengah saja dari peserta ibadah, itu bisa bendahara kita bisa komplain lagi itu urusannya. Lalu estetikanya juga. Jadi 3 hal ini yang menjadi pilar pengetikan tata ibadah. Sepanjang materi ini, kita akan memperhatikan 3 pilar penting ini. Konsistensi format, efisiensi pemanfaatan ruang, dan juga unsur estetikanya. Sambil tetap memperhatikan ejaan yang sudah disempurnakan. Saya lupa kalau nggak salah ada istilah terbaru ini. Bahasa Indonesia yang baru. Dan gaya sastra. Gaya sastra ini maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau di khotbah pelayan firman akan menyampaikan misalnya Tuhan memelihara kita. Tapi kalau di tata ibadah biasanya kita pakai istilah pemeliharaan Tuhan. Nah, itu berbeda. Itu yang saya bilang menyangkut gaya sastra. Bahasa khotbah dengan bahasa tata ibadah itu berbeda. Kalau di bahasa tata ibadah, dia lebih sastra. Kenapa? Karena itu tertulis. Dan orang bisa punya waktu lebih lama untuk memahami. Sementara kalau bahasa khotbah, sebaiknya ikuti saja pola subjek, predikat, objek, supaya pendengar juga lebih mudah menerima.
Lebih mudah memakai Tuhan, memelihara kita daripada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu lebih bagus ditaruh di tata ibadah. Kira-kira seperti itu. Jadi sepanjang materi ini materinya semoga tidak lama, tidak panjang. Kita akan bicara pakai format ini. Nah, antara efisiensi dan urgensi. Efisien tapi penting. Kenapa begitu? Karena tata ibadah ini, kalau bahasa saya, penting dipakai hanya sekali. Tata ibadah ini penting, penting. Uh, harus nggak dibikin bagus? Harus, kayak ini nih contoh tata ibadah perkawinan. Mereka juga punya event kawin kan seumur hidup sekali. Jadi bikinnya bagus, bagus. Tapi masalahnya cuma dipakai sekali. Tata ibadah ini belum tentu bisa dipakai lagi di pasangan yang lain. Atau tata ibadah hari Minggu ini belum tentu bisa dipakai di minggu depan dan seterusnya. Nah, inilah juga yang menjadi perdebatan di antara presbiter, di antara jemaat, tapi yang paling sering terjadi di kantor gereja. Karena hanya sekali, sering kali orang buat ada apa adanya aja. Udah sekedar ketik aja, yang penting orang tahu kapan baca, kapan nyanyi, kapan berdiri, kapan duduk, sama sekali nggak estetik, jelek sekali. Jadi tata ibadah itu seolah-olah nih ya, kalau selesai ibadah dijual ke pasar, dijadikan bungkus sayur juga orang nggak ngerti itu tata ibadah. Orang pikir itu kayak ketikan yang lain, kira-kira begitu. Saking biasanya dijual loakan ke pasar jadi bungkus sayur juga nggak apa-apa. Atau untuk ibadah-ibadah khusus, misalnya orang kawin, acara ulang tahun, acara anniversary, tata ibadahnya dibuat khusus. Bagus banget, tapi tidak efisien. Space-nya terlalu lebar, banyak ruang kosongnya, akhirnya bisa jadi banyak sekali. Kecuali kalau keluarga menyiapkan dana khusus untuk itu lain cerita. Tapi kalau buat gereja, terlalu banyak lembar yang dipakai juga itu tidak efisien. Walaupun mungkin maunya bagus, maunya tiap lembar itu dicetak berwarna atau ada gambarnya. Ya nggak apa-apa. Nah ini yang saya bilang, perdebatan antara efisiensi dan urgensi. Lalu ada juga untuk kepentingan pembaca, tata ibadahnya itu dibuat sejelas-jelasnya, itu yang tadi saya bilang, di print dengan font yang besar, akhirnya boros ruang, udahlah boros ruang jelek lagi. Jadi pokoknya sekedar bisa dibaca. Nah ini dia yang menjadi keributannya. Nanti orang kantor bilang, Pak, gede banget, banyak banget ini yang difotokopi. Sementara bapaknya bilang, loh ini yang baca kan lansia. Kira-kira gitulah. Atau anak-anak misalnya. Terlalu berlebihan malah tidak konsisten. Tidak efisien dan akhirnya tidak teologis. Maksudnya apa? Ada orang bikin tata ibadah norak banget. Banyak kali kata-katanya. Banyak kali instruksinya. Akhirnya sudahlah tidak efisien, akhirnya tidak teologis. Terlalu banyak instruksinya. Banyak kata-kata manusianya daripada firman Tuhannya. Kira-kira begitu. Nah ini ada banyak lagi nih, Bapak Ibu silahkan tambahkan komplainannya di waktu diskusi nanti ya. Karena tata ibadah ini yaitu antara efisiensi dan urgensi. Dia penting, tapi juga harus memperhatikan efisiensinya. Kenapa begitu? Walaupun dipakai hanya sekali pakai, tapi kita bikinnya jangan yang asal-asalan, jangan yang jelek tampilannya. Nanti dipakai buat bungkus sayur. Nah, konsisten, konsisten, efisien, dan estetik. Kita mulai bahas satu persatu ya. Mulai bahas dari ukuran kertas. Nih, Bapak Ibu, saya ambil ini dari internet. Ternyata percetakan ini saja menyediakan custom buku liturgi perkawinan ukuran 5 per halaman HVS dan seterusnya. Tapi yang saya mau kasih lihat adalah ukuran kertas itu juga perlu dipahami. Ini buat yang bikin tata ibadah dan juga yang edit. Tapi
buat kita semua juga ini patut diperhatikan. Ukuran kertasnya konsisten. Kenapa gitu? Supaya rapih diarsipkan di kantor. Jangan nanti ada yang pakai tata ibadahnya mau pakai A5, ada yang pakai folio, ada yang pakai kuarto, akhirnya uh, arsipnya nggak rapi. Lalu ukuran yang biasa dipakai ya seperti yang ada di website ini ya, 5, 5 itu potret, dia sudah jadi, atau A4/2. Kalau saya pakai di laptop saya, 2 halaman 1 lembar, 2 pages per sheet. Nah, kalau ukuran kertas letter portrait, itu kuarto ya kalau bahasanya ya. Kuarto itu biasanya digunakan oleh para pelayan ibadah, misalnya P2, P3, P berapa lagi, P4, itu mereka suka minta di print yang agak besar misalnya. Atau jemaat yang lanjut usia, karena hurufnya bisa dicetak besar. Sebetulnya anak-anak juga bisa. Uh, ada juga yang minta kalau buat anak-anak tuh hurufnya agak besar. Tapi kalau kertasnya besar, buat anak-anak tuh nggak apa ya, nggak handy, nggak ringkes gitu loh. Hurufnya besar, kertasnya besar. Kalau buat lansia masih bisa, hurufnya besar, kertasnya besar. Tapi kalau buat anak-anak, hurufnya besar, kertasnya besar, itu tidak praktis. Lalu margin. Margin umumnya 0,5 inci atau 1,5 senti untuk yang potret. Potret begini ya yang ada di gambar. Atau kalau misalnya dibuat di kertas yang besar, 2 kali lipat. 1 inci atau 2,5 senti. Marginnya yang rapi. Ini berlaku untuk semua dokumen. Lalu indentasi. Indentasi itu yang apa? Yang gantung-gantung gitu loh. Paragraf alignment yang dipakai rata kiri. Kenapa rata kiri? Karena tata ibadah itu bukan naskah. Itu alasan pertama. Kalau naskah dia baru rata kiri kanan. Tapi karena ini bukan naskah, dia dibuat rata kiri. Lalu ini juga bisa lebih menghemat. Lalu indentasi gantung, hanging indentnya, ini yang ngerti ini yang biasa bikin tata ibadah emang. Ditentukan secara konsisten, sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita mau tulis semua, kira-kira nggak cukup 1 kali tab, dia bisa lebih longgar, tapi harus konsisten Bapak Ibu. Kalau pakai titik 2 ditambah dengan tab, ini juga konsisten. Nanti saya kasih lihat contohnya. Lalu ukuran huruf. Ukuran huruf, semakin besar huruf, semakin banyak kertas yang dipakai. Rujukannya biasanya yang umum, Tahoma itu dipakai untuk surat menyurat. Surat-surat dari sinode itu biasa fontnya itu Tahoma. Lalu Arial 10 itu kalau Bapak Ibu perhatikan itu yang dipakai di sabda-sabda. Sabda Bina Umat, Sabda Gunadarma, Sabda Guna Krida itu pakai Arial 10. Lalu Cambria, ini saya usul. Cambria itu untuk tata ibadah, selain dia lebih ramping, lalu modelnya dia tidak sekaku Tahoma atau Arial. Jadi kalau Cambria ini menurut saya dia lebih klasik, tapi juga dia lebih ramping. Nah, misalnya Bapak Ibu mau pakai font yang lain, silakan disesuaikan. Tapi ini rujukannya begini. Biasanya surat penyurat dari sinode pakai Tahoma 10, Arial 10 itu untuk sabda-sabda, saya usul Cambria 11 untuk ibadah. Kalau pakai Tahoma bisa juga, pakai Arial bisa juga. T. Kalau hurufnya kecil, spasinya agak lebar. Nggak usah juga sampai 1,5, spasinya 1,5, multiple 115 atau 125 juga bisa. Ini saya diajarin pendeta Ina nih, bikin 115. Nah, spasi yang agak lebar membuat ibadah itu lebih terbaca, lebih rapi, lebih anggun. Kalau spasinya cuma 1, nanti dia kelihatan lebih dempet. Nah, itu tuh biasanya kalau kita baca
kalau pembacanya tidak persiapan atau dibaca oleh jemaat beramai-ramai, biasanya suka selip di situ karena dia spasinya lebih mepet. Masih tentang konsisten, efisien, dan estetik. Tunggu ya. Potongan halaman. Nah, kalau dipotong halamannya, Bapak Ibu, potong halaman itu berguna untuk mempertahankan bentuk ibadah. Jadi ibadahnya walaupun dibikinnya di rumah, di printnya di kantor, halamannya nggak berubah. Atau dibikinnya di kantor gereja, di printnya misalnya di tempat lain, settingannya nggak berubah. Tapi kalau halaman itu dipotong, jangan di tengah-tengah bacaan. Atau orang lagi nyanyi, orang lagi baca doa, terus halamannya dibalik. Oh, itu menyebalkan sekali itu tata ibadah seperti itu. Jadi kalau mau potong apa kata-kata, sedapat mungkin dia jangan di tengah-tengah bacaan atau jangan di tengah-tengah orang lagi nyanyi. Misalnya nyanyi bait 1, baris pertama ada di halaman 2, baris ketiga ada di halaman 3 di atas. Itu menyebalkan sekali. Itu lebih baik dipotong dari permulaan nyanyian. Kalau misalnya berbalasan itu kita membaca Mazmur misalnya, pelayan jemaat. Sebaiknya dipotong sebelum pelayan bicara. Kenapa begitu? Karena pelayan yang mestinya lebih sudah persiapan, jadi dia lebih siap untuk menyambung ke halaman berikut dibanding jemaat. Dan perhatikan juga kalau kita potong itu pas tengah-tengah orang baca, kebayang saya itu pasti akan ada keributan di ruang ibadah tuh, kresek gitu. Padahal cuma ngebalik satu halaman doang, ramainya lumayan mengganggu. Nah, kata atau kalimat dalam bahasa asing dan kutipan langsung itu ditulis dengan huruf miring. Kenapa begitu? Huruf asing, kata asing, kalimat asing, dan juga kutipan langsung dari Alkitab. Kalau kita kutip benar-benar dari Alkitab, sebaiknya itu pakai italik miring, karena itu kita kutip langsung. Tapi kalau dari Alkitab sudah kita tambah-tambahin, sudah kita paraphrasekan, itu nggak perlu lagi diketik miring. Tapi kalau kutipan langsung dari Alkitab, kayak fotum tuh kutipan langsung dari Alkitab, dia harusnya miring. Nas pembimbing, kutipan langsung dari Alkitab, harusnya miring. Salam sebaiknya dari Alkitab, dia tulisnya miring. Kalimat yang dibaca jemaat cukup ditulis dengan huruf tebal, nggak usah dibikin huruf besar semua. Malah sulit membaca, dan itu melanggar kaidah bahasa Indonesia. Jadi, kalau kalimat yang dibaca jemaat ditulis dengan huruf tebal. Kalau misalnya jemaat membaca kutipan dari Alkitab, artinya kutipan dari Alkitab ditulis dalam huruf miring dan tebal. Tapi nggak usah ditulis huruf besar semua ya. Itu melanggar kaidah bahasa Indonesia. Menulis rujukan ayat. Kalau ayatnya mau dibacakan, sebaiknya ditulis lengkap. Misalnya, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius. Nah, tulislah betul-betul Matius. Kalau ayat Alkitabnya itu dipakai sebagai rujukan, dapat disingkat dengan inisial yang baku. Nah, singkatan Alkitab ini Bapak Ibu harus wajib berdasarkan indeks di Alkitab. Jangan singkat semau-maunya. Kalau Amsal singkatannya apa? AMS. Apa bedanya dengan Amos? Kalau Amos singkatannya apa? AM gitu. Filipi singkatannya apa? Jangan sampai ketukar dengan Filemon. Nah loh, Filipi apa singkatannya? Coba kita lihat. Filipi itu singkatannya FLP. Kalau Filemon, FLM. Kira-kira gitu. Matius, Markus, MRK, bukan MAR. Nah, ini mesti dilihat langsung dari Alkitab. Karena ini dipakai. Nah, keterangan berupa instruksi.
Kalau ada instruksi, misalnya duduk, berdiri, itu dapat ditulis dengan font berbeda dan ukurannya lebih kecil. Biasanya saya pakai Arial Narrow di garis bawah dan diketik tebal kalau perlu, supaya tidak perlu disuarakan, cukup dibaca. Jadi kalau sudah ditulis duduk, berdiri sebetulnya duduk ya, biasanya duduk. Kalau berdiri biasanya diajak. Kalau duduk sudah ada tulisan duduk ya duduk gitu. Jadi ini bisa dibedakan. Nanti kita lihat contohnya. Kenapa begitu? Supaya dengan membaca kita juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak perlu disebutkan lagi dari pengeras suara. Konsisten, efisien, dan estetik. Masih soal ini. Penggunaan singkatan. Penggunaan singkatan itu pelayan firman. J, jemaat bukan umat. Nah, ini ada yang pakai J, ada yang pakai JMT. Kalau saran saya, Bapak Ibu mau J, mau JMT itu nggak dosa. Yang penting konsisten dan jemaat paham. Jemaat kalau jemaat yang biasa ibadah dia akan paham. Tapi kalau jemaat yang datang sekali-kali, kalau kita cuma tulis J itu agak beresiko. JMT, tapi saya sarankan tulis saja semua. Jadi J atau JMT yang penting konsisten. S, S itu semua dipakai untuk bagian yang dinyanyikan. Beda dengan jemaat. Kalau jemaat itu biasanya bagian yang dibacakan. Beda ya. Kalau J itu buat di bacaan, kalau S itu untuk nyanyian. P1, P2, P3 itu pelayan, bukan petugas. Pelayan 1, pelayan 2 karena kita memahami petugas ibadah itu sebagai pelayan. Jadi kita pakai P itu pelayan. L laki-laki, P perempuan. Ada juga yang tulis LK. Kalau perempuan PR gitu. Sebetulnya sih apapun singkatannya yang penting konsisten. Kalau sudah mulai dengan LK, di bawahnya jangan L. Atau di bawahnya tulisnya laki-laki. Harus konsisten. Kalau dibilang APKP artinya anggota PLKP, anggota Pelkat. Kalau ditulis PKP artinya semua anggota PKP. Kalau cuma A artinya seorang. PNT, penatua. DKN, diaken, PDT, pendeta. Saya pernah dapat cerita, ini datang nggak ini yang saya undang. Ponakannya itu masuk gereja di Makassar. Dia bilang ke mamanya, "Mah, di gereja itu rupanya banyak dukun ya." "Hah, kakak tahu dari mana?" "Itu DKN, 4 DKN. Freddy Hutubesi loh, dibilang dukun loh Pak. PNT, DKN, diaken, pendeta. Lalu refrain. Ref tuh biasanya dia pakai F-nya 2. Walaupun tulisannya refrain. Ini catatan. Yang perlu dipertimbangkan gini. Walaupun tata ibadah ini menggunakan bahasa simbol, tapi kalau kita menuliskan lengkap secara utuh, misalnya jemaat, pelayan 1 atau semua, selama diketik secara konsisten, ini akan terlihat jauh lebih rapih daripada cuma pakai singkatan. Nanti lihat contohnya. Kalau pakai singkatan P1 atau J, itu dia akan makan space yang lebih kecil daripada jemaat. Sementara itu tidak ngaruh banyak sama efisiensi kertas. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau saya lebih menyarankan ditulis saja uh, supaya ibadahnya lebih estetik. Perhatikan judul lagu. Pengertian judul lagu. Nah, ini Bapak Ibu. Sebetulnya buku nyanyian yang kita pakai itu cetakan Yamuger dan Gita Bakti itu cetakan GPIB. Yamuger itu Kidung Jemaat, PKJ, Kidung Muda Mudi, KMM, Kidung Ceria, Kidung Keesaan.
Sebetulnya judul lagunya selalu diambil dari kalimat pertama. Coba Bapak Ibu perhatiin, semua judul lagu yang dicetak oleh Yamuger dan Gita Bakti diambil dari judul pertamanya, kalimat pertama. Kalau kita tahu lagu Semua Baik itu judul dari lagu pop rohani, tapi sampai di Gita Bakti judulnya Dari Semula. Kenapa begitu? Karena konsistensi itu Bapak Ibu. Sehingga menuliskan judul lagu itu sebetulnya hanya akan melakukan pengulangan. Kecuali kalau kita mau bikin tata ibadah dalam format buku acara. Mungkin kalau kita mau secara khusus bikin buku acara khusus, ada judulnya, kita bikin cakep di tengah, itu lain cerita. Tapi sebetulnya kalau di tata ibadah minggu, tata ibadah keluarga, judul itu nggak terlalu penting ditulis karena setiap kalimat pertama dalam nyanyian itu itulah judulnya. Jadi kalau kita taruh judul, lalu kita taruh lagi bait pertama itu semacam pengulangan. Tapi sebaiknya yang harus ada dalam nyanyian itu tanda baca lagu. Metronom, tempo, plus minus, misalnya 72, plus minus 100. Ketukannya 4 ketukan, 2 ketukan, 2/4 kah. Kalau di Kidung Jemaat dia masih pakai, oh dia udah 4 ketuk, 3 ketuk gitu. Lalu nada dasar. Kenapa begini? Walaupun di tata ibadah kadang-kadang tidak ada notasinya, tapi setidaknya kalau ada jemaat yang mau mengiringi dengan musik atau mau menyanyi, mengambil tanda nada, paling tidak mereka sudah dapat gambaran ini lagunya seperti apa. Lalu, yang perlu diketahui, beberapa tata ibadah, khususnya dalam bentuk buku acara, mencantumkan nama penulis dan tahun lagu dengan alasan untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Jadi lagu terus itunya ditulis syair oleh siapa gitu, lagu oleh siapa gitu, supaya katanya tidak pelanggaran hak cipta. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ketika Yamuger atau GPIB memasukkan satu lagu dalam buku nyanyiannya, Yamuger dan GPIB sudah memenuhi kewajiban royalti kepada pemilik hak cipta. Sehingga nyanyian dalam buku-buku mereka itu bisa digunakan oleh jemaat dalam ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di buku nyanyian, di bagian bawah itu ada syair, ada lagu, begitu. Yamuger dan GPIB itu sudah mengurus royalti ke penciptanya, Bapak Ibu. Jadi bukan kita main ambil lagu terus kita masukkan di buku nyanyian kita, itu pengurusan royalti juga dikerjakan. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mencantumkan penyair atau yang menulis lagunya, kita masih bisa terselamatkan karena urusan itu sebetulnya sudah diselesaikan oleh Yamuger dan GPIB. Nah, ini contoh. Contoh. Saya nggak enak hati kalau ngambil contoh ibadah orang kesannya kita cari kesalahan orang. Ini contoh, kita lihat ya. Konsistensinya, lihat di indentasinya, yang inden. Ini ya, Bapak Ibu lihat ya. Ini sebetulnya dia sudah cukup konsisten. Cuman begitu sampai di bawah, begitu ada tulisan jemaat, nah indentasinya ini terganggu ini. Dia nggak jadi rata. Ini yang dibilang, ini sebetulnya atasnya sudah cukup konsisten, tapi di bawahnya ini dia terganggu karena tulisan jemaat lebih panjang dari P2. Ini yang saya bilang, sebetulnya kalau dia tulis pelayan 2, itu terlihat lebih manis dan bisa konsisten ukurannya dengan jemaat. Ini nih Bapak Ibu. Pemakaian singkatan. Nanti dia singkat, nanti dia nggak singkat. Nanti dia singkat P2. Jemaatnya nggak dia singkat. Gitu ya. Efisiensi, ini lumayan efisien. Walaupun dia
hurufnya kecil ya ini ya. Lalu estetik nggak? Estetikanya bukan masalah ada gambar-gambarnya Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya penuh sekali ke kiri ke kanannya. Hurufnya terlalu kecil. Ini dia pakai huruf apa ini? Arial Nero kah? Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau ini kita lihat lagi konsistensi, efisien dan estetik. Kita lihat lagi. Ini lihat ya. P2 di tata ibadah PKP. P2 ungkapan situasi P2. Lalu ketika pengurus pelkat PKP nggak cukup nih. Jadi dia tulisnya di atas ini. P2-nya di bawahnya, ya kan? Sama lagi. Kadung mendingan kayak gini. Kayak yang di tata ibadah PA. Kalau tata ibadah PA ini yang sebelah kanan, seorang anak PA yang dibaca di bawahnya. Seorang ibu yang dibaca di bawahnya. Ini lebih konsisten, yang PA lebih konsisten daripada yang PKP. Nih, konsistensi indentasi. Yang PA nih jadi kelihatan lebih rapi. Walaupun sebetulnya bisa ini jauh lebih rapi. Kalau dia tahu nih, dia tahu bahwa pasangan ini seorang anak, seorang ibu ini akan panjang, tidak mungkin dibikin identitas kayak begini. Lebih baik sekalian, tapi konsisten, dibikin rata tapi konsisten. Berikut, ini bukan tata ibadah GPIB, tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak estetik. Kenapa begitu? Lihat ya, lagu KJ nomor 85 dengan KJ 81 ini sebetulnya sama-sama nyanyian. Kenapa yang ini ditulis di tengah, yang ini ditulis di pinggir? Ini rata kiri kan, yang Kidung Jemar 81. Sementara yang ini nih, Kidung Jemar 85, dia ditulisnya di tengah, center alignment. Apalagi ini, kehabisan dan salam, ini yang saya bilang. Kalau kita pakai dua, lihat ya, ini nih masalah identitas ini. Pelayan firman, titik dua. Ibadah hari Minggu Advent ini ditabiskan dalam nama Bapa anaknya. Nah, ini dia sudah tidak apa ya, tidak rata lagi nih. Hanya itu di bawah titik dua. Ini enggak ini, enggak bagus. Begitu jemaat ngomong, nah sama lagi. Jemaat menyanyi dengan dikau pun. Ini dinyanyikan kah? Ini kalau kita orang baru di gereja ini kan kita bingung dinyanyikan nih gimana nih? Ini judulnya aja, ada lagunya, atau dinyanyikan cuman kata-kata ini. Maksudnya apakah dengan dikau pun ini ada nadanya? Ini harusnya ada keterangan. Lalu nas pembimbing, orang penatua. Ini akan lebih manis kalau ditulis penatua seperti PF titik 2 lalu Mazmur 62 ayat 9. Lalu ada paduan suara. Nah, ini kayaknya GPB. Ini juga nih. Tidak konsisten, tidak efisien dan tidak estetik. Kenapa begitu? Yaitu, lihat ya. Ini apa namanya? Menyanyi, jemaat menyanyi. Kirim jemaat 474 kepadamu puji-pujian dia rata kiri. Begitu nyanyi kirim jemaat nomor 429 ngapain juga ditaruh di tengah kan gitu. Lalu jaraknya ini menjaga keluarga saat hening dan jawaban umat mungkin ya, mungkin dia supaya cukup, tapi ini nggak estetik. Nah, Bapak Ibu nih kembali ke yang kiri, pembacaan hukum Tuhan di bawah. Kecuali kalau pembacaan hukum Tuhannya ini saya nggak dapat tata ibadah lengkapnya. Kecuali kalau pembacaan hukum Tuhannya cuma ini saja, tidak ada ayatnya, ini masih selamat ditulis di bawah sini. Tapi kalau di bawahnya ternyata ada ayatnya, ini yang saya bilang breaknya
belahan halamannya ini jelek sekali. Pembacaan hukum Tuhan, tapi dibacanya di halaman berikut. Nah, ini yang saya bilang lebih baik halamannya dipotong di sebelum pembacaan hukum Tuhan. Jadi pembacaan hukum Tuhan ini sudah di halaman baru. Ini jelek sekali begini. Nah, ini tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak estetik. Pengakuan iman rasuli dengan ini jauh sekali. Ini seolah-olah kalau misalnya pelayan firmannya tidak persiapan ya, mungkin dia dari gereja lain atau dia datang terlambat. Pengakuan iman rasuli dia akan mulai dengan kata-kata sendiri, baru selesai pengakuan iman dia baca, oh ada kotek DP pengantar. Ada rupanya pengantarnya di sini. Jadi ini juga perlu dipikirkan. Ini kayaknya dia pakai paragrafnya yang setelah pakai afternya ini dia nggak setting. Jadi ini yang dibilang tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak estetik. Nih duduk, yang ini pakai underline, yang ini nggak pakai underline, garis bawah. Padahal sama-sama tuh, suruh duduk. Ini sedikit variasi juga bisa, asal tetap mempertahankan konsistensi, efisien, dan estetik. Kita lihat ya, ini contoh saya buat untuk Pendeta Cece atas permintaan khusus Pendeta Cece tercinta. Waktu jemaat mau mengadakan ibadah tanam ya, Bu Pendeta Cece ya. Sebelum menanam, ada ibadah. Jadi ini mengambil konsep ibadah keluarga sebetulnya. Ibadah hari Minggu bersahaja bisa, ibadah keluarga bisa. Ini ada variasinya. Variasinya, nas pembimbing itu diambil dari ulangan yang mengandung berkat sebelum para petani itu menanam. Apa variasinya? Dia ayat Alkitab ditulis miring, apa namanya? Kutipan langsung dari Alkitab lalu dibuat di tengah. Karena kalau berkat ini dibacakan sepanjang ini dan dibuat rata kiri jelek sekali. Jadi dia dibuat di tengah. Apa boleh buat? Karena ini panjang, jadi dipotongnya asal kalimat potongnya itu apa ya? Nggak gantung. Lalu kalau dilihat gini nih, ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Jadi kalau dibuat dalam bentuk buku, kalimat terakhir di halaman 2 ini segera nyambung di halaman 3, harusnya dia langsung kelihatan. Jadi ini bukan halaman yang dibalik, tapi halaman yang di sebelahnya. Ini variasi. Yang penting konsisten dan efisien. Lalu konsisten dia di tengah dan apa namanya italik. Terus efisien ini di bagian nyanyian ini kan nyanyiannya Gita Bakti 85 ini 4 bait. 4 bait itu kalau dibikin panjang ke bawah dia akan makan tempat. Tapi kalau dibikin kiri kanan secara seimbang, ini dia bisa lebih efisien. Lebih efisien kertas. Lalu doa mohon bimbingan Roh Kudusnya dipotong di sini. Jadi dia tidak terpotong seperti yang tadi itu yang hukum Tuhan itu, dia langsung di halaman baru. Ini salah satu contoh variasi. Yang penting konsisten, efisien, dan estetik. Nah, ini penutup, Bapak Ibu. Sadarkah kita bahwa ada jemaat yang gemar membawa pulang tata ibadah? Apakah sebagai kenang-kenangan atau karena terkesan dengan isi di dalamnya? Nah, pengalaman ini sepatutnya menjadi alasan bagi kita untuk menyediakan tata ibadah yang layak untuk disimpan, walaupun cuma sekali pakai, menjadi pengingat dan penyemangat hidup setelah ibadah ritual itu berakhir. Gimana ya? Ketika jemaat itu merasa terkesan dengan ibadahnya, mereka biasanya akan minta tata ibadahnya untuk disimpan. Apakah mau dibaca-baca lagi kata-katanya, lagu-lagunya,
apakah sebagai kenang-kenangan, ini acara penahbisan vikaris misalnya, ini acara ulang tahun gereja misalnya. Nah, itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk menyediakan tata ibadah walaupun dia sekali pakai, tapi setidaknya produknya bagus, produknya layak untuk disimpan, layak untuk dikenang. Ya, selamat menyusun tata ibadah. Tuhan Yesus memberkati.